Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurjono dengan NIM 0491491128. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan simulasi peradilan pidana. Surat dakwaan kami, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung, berdasarkan surat perintah penunjuk sebagai penuntut umum, berdasarkan berkas perkara dan surat-surat lain dari penyidik Polres Lampung. Dengan ini menghadapkan terdakwa dengan identitas nama ayam, tempat lahir atau umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, tempat tinggal Lampung, pekerjaan mahasiswa Universitas UGI, program studi bahasa dan Sanskerta. Status terdakwa itu ditahan oleh penyidik sejak 4 Februari 2024. Dakwaan bahwa terdakwa ayam pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 bertempat di kamar kos korban di wilayah Lampung atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu korban BBS 19 tahun, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Pertama, kronologi perbuatan. 1. Bahwa sebelum melakukan perbuatannya, terdakwa telah merencanakan pembunuhan tersebut dengan terinspirasi dari film Narcos. 2. Bahwa terdakwa telah menyiapkan pisau lipat sebagai senjata dan menyimpannya di dalam jok motor yang dikendarainya. 3. Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas, terdakwa datang ke kos korban dengan membawa pisau lipat yang telah disiapkan sebelumnya dan memasukkannya ke dalam saku celana. 4. Bahwa setelah berada di dalam kamar kos, terdakwa dan korban melakukan perbincangan. 5. Bahwa terdakwa kemudian berpura-pura hendak pulang untuk mengecoh korban agar korban lengah. 6. Bahwa pada saat tersebut, terdakwa dengan tiba-tiba mengeluarkan pisau lipat dari kantong celananya. 7. Bahwa terdakwa kemudian menusuk pisau tersebut ke bagian tubuh korban, yaitu bagian dada dan bagian leher. 8. Bahwa korban sempat melawan dengan cara menggigit tangan terdakwa, namun terdakwa terus menikam berulang kali pada bagian leher dan dada sehingga korban tumbang dan meninggal dunia. 9. Bahwa setelah korban meninggal, terdakwa membungkus jenazah korban dengan plastik besar dan melapisinya dengan spray kasur serta menaburi dan dengan pengawet dan pewangi agar jenazah tidak mudah membusuk dan menimbulkan bau. 10. Bahwa terdakwa juga mengambil barang-barang milik korban berupa laptop, notebook, dompet, dan telepon genggam. 11. Bahwa motif terdakwa melakukan pembunuhan adalah karena faktor iri terhadap kesuksesan korban dan terdakwa sedang terlilit hutang kos serta pinjaman online. Analisis yuridis kasus. 1. Identifikasi tindak pidana. Dari kronologi kasus terdapat beberapa tindak pidana yang dapat diidentifikasi. A. Pembunuhan berencana, pasal 340 KUHP. 1. Ada unsur-unsur direncanakan terlebih dahulu. 2. Pelaku terinspirasi film sebelum melakukan aksi. 3. Pelaku sudah menyiapkan senjata tajam berupa pisau lipat di jok motor. 4. Pelaku berpura-pura mau pulang sebelum menusuk. B. Pencurian dengan pemberatan pasal 363 KUHP. 1. Mengambil barang korban berupa laptop, dompet, dan ponsel. 2. Melakukan setelah atau kekerasan. C. Penyembunyian jenazah pasal 214 KUHP. 1. Membungkus jenazah dengan plastik dan spray. 2. Memberi pengawet dan pewangi untuk menyembunyikan jejak. Unsur-unsur pasal 340 KUHP. Pembunuhan berencana. A. Menghilangkan nyawa orang lain, yaitu korban bebek, dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu atau membawa pisau terinspirasi film. 3. Bentuk surat dakwaan yang tepat. Mengingat ada beberapa tindak pidana, saya menggunakan dakwaan alternatif atau subsidiaritas untuk memberikan ruang bagi hakim. Dasar hukum dan unsur-unsur.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan unsur-unsur 1. Unsur 1. Barang siapa. Yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa ayam adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Unsur 2. Dengan sengaja. Terdakwa dengan sengaja dan sadar dan menghendaki akibat perbuatannya. Terdakwa mengetahui bahwa menusuk bagian vital, leher dan dada dengan pisau akan mengakibatkan kematian. Terdakwa tetap melakukan penusukan berulang kali hingga korban meninggal. Unsur yang ketiga, dengan rencana terlebih dahulu. 1. Terdakwa telah merencanakan pembunuhan dengan terinspirasi dari film. 2. Terdakwa telah menyiapkan senjata tajam, pisau lipat, sebelum datang ke kos korban. 3. Terdakwa menyimpan pisau pada jok motor dan memasukkannya ke saku celana. 4. Terdakwa berpura-pura pulang untuk mengicau korban. 5. Terdakwa sempat berpikir dan mempertimbangkan niatnya. Selanjutnya, unsur yang keempat, menghilangkan nyawa orang lain. 1. Korban bebek 19 tahun meninggal dunia akibat perbuatan terdakwa. 2. Korban kematian disebabkan oleh tusukan pisau pada bagian vital, yaitu leher dan dada. Berdasarkan visum et repertum, korban meninggal akibat luka tusuk. Subsidiary. Apabila majelis hakim berpendapat lain, terdakwa ayam telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 33 KUHP tentang pembunuhan biasa dengan unsur 1. Barang siapa. 2. Dengan sengaja. 3. Menghilangkan nyawa orang lain. Lebih subsidiar apabila majelis hakim yang terhormat berpendapat lain, yaitu terdakwa ayam telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan unsur-unsur 1. Barang siapa. Dengan sengaja. 3. Merusak kesehatan atau menyakiti orang lain. 4. Mengakibatkan matinya orang tersebut. Dakwaan kumulatif dan bahwa terdakwa ayam setelah melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan primer, subsidiar atau lebih subsidiar di atas pada waktu dan tempat yang sama dengan sengaja menyembunyikan mayat dengan maksud untuk menyembunyikan kematiannya atau penguburan yang dilakukan dengan cara 1. Membungkus jenazah korban bebek dengan plastik besar. 2. Melapisi jenazah dengan spray gasur. 3. Menaburi jenazah dengan pengawet dan pewangi agar tidak mudah membusuk dan tidak menimbulkan bau. 4. Meninggalkan jenazah tersebut di dalam kamar kos korban. 5. Perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud menyembunyikan kematian korban dan menghilangkan jejak kejahatan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana pasal 214 ayat 1 KUHP tentang menyembunyikan mayat, dan bahwa terdakwa ayam pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan di atas telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri dari peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan dengan syarat 1. Setelah korban bebek meninggal akibat perbuatan terdakwa. 2. Terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa 1. Unit laptop MacBook. 1. Buah unit beserta isinya. 1. Unit telepon genggam. 3. Barang-barang tersebut diambil dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. 4. Pengambilan barang tersebut dilakukan setelah atau disertai kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam diancam dalam pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau kematian. Alat bukti. Kami, jaksa penuntut hukum, akan membuktikan dakwaan tersebut dengan alat-alat bukti berupa 1. Keterangan saksi-saksi. A. Saksi keluarga korban yang menemukan jenazah. B. Saksi pemilik kos. 3. C. Saksi tetangga kos yang melihat terdakwa bersama korban. D. Saksi beruang, kekasih korban. E. Saksi-saksi lain yang relevan. 2. Keterangan ahli
ahli forensik atau dokter yang melakukan autopsi. Ahli lain yang diperlukan. 3. Surat-surat. A. Visum et repertum jenazah korban. B. Berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara atau TKP. C. Berita acara penyitaan barang bukti. D. Rekaman CCTV pos. E. Surat-surat lain yang relevan. Petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. 5. Keterangan terdakwa. Pengakuan terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan. Barang-barang bukti. 1 unit pisau lipat yang digunakan untuk membunuh korban. B. 1 unit laptop MacBook milik korban. C. 1 buah dompet milik korban. D. 1 unit handphone milik korban. E. Plastik pembungkus jenazah. F. Spray kasur yang digunakan melapis jenazah. G. Bahan pengawet dan pewangi. H. Rekaman CCTV dan barang bukti lain yang relevan. Penutup. Berdasarkan uraian di atas, kami, Jaksa Penuntut Umum, memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, Pengadilan Negeri Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk 1. Menerima dan memeriksa perkara ini. 2. Menyatakan terdakwa Ayam telah terbukti serta secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai didakwaan. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya. 4. Menyatakan barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan atau dikembalikan kepada yang berhak. 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara. Demikian surat dakwaan ini kami buat dengan sebenar-benarnya. Jaksa Penuntut Umum Eko Diono dengan NIM 0491491228. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.